kubur, teman-teman sekalian. Yang Nabi Muhammad SAW menceritakan, katanya Nabi Muhammad SAW, awal ma yuhasibuhul insan fi qabri as-salah. Yang pertama kali Allah bakal tanya dalam kubur seseorang adalah mengenai salat. Dan itu bukan ditanya kamu waktu hidup di dunia salat apa kagak. Enggak, satu demi satu salat kita akan ditanya. Gimana tuh? Fa in wajadaha kamilah, kata Nabi Muhammad, kalau salatnya benar, kubilat wa kubilat bisa irul amal. Jadi ini pengecekan pertama. Gitu ya, pos pertama dalam kuburan dicek dulu, kayak disensor tuh teman-teman sekalian. Kalau kita mau masuk gedung, kan ada tuh detektor ya, detektor logam, dipastikan nggak ada yang bawa senjata, dipastikan nggak bawa narkoba, kan itu tuh, dipastikan nggak bawa apa-apaan yang memang membahayakan, begitu ya. Itu seperti itu tuh. Nah ini teman-teman sekalian, katanya Nabi Muhammad SAW, detektornya itu adalah detektor sholat. Jadi pertanyaannya adalah salat. Tunggu dulu, dicek satu. Salat duhur umur sekian, hari sekian, tanggal sekian. Lihat. Kalau ternyata sempurna, bukan ditanya kamu sholatnya enggak disensor doang, gitu ya, disensor sholatnya semuanya. Tapi hari demi hari, satu demi satu sholat, dilihat deh satu-satu. Itu kalau ternyata sholatnya semuanya sempurna, diterima sholatnya, diterima semua amal ibadah yang lain. Tapi begitu sholatnya nggak sempurna, dicari penambalnya. Apaan penambalnya? Sholat juga. Makanya itulah pentingnya sholat sunnah, gitu ya. Itu pentingnya sholat sunnah. Tapi teman-teman sekalian, sholat sunnah itu 70 sholat sunnah nambah 1 rakaat sholat fardu, gitu. Makanya sholat fardu itu emang bener-bener penting banget. Bagi yang masih punya qadha sholat fardu, utang sholat fardu, daripada ngerjain sunnah, mendingan qadhain sholat fardunya. Qadhain aja, sholli fardhu dhuhri qadhaan lillahi ta'ala, sholli fardhu asri qadhaan lillahi ta'ala, gitu. Kecuali untuk sholat asar sama subuh, gitu ya. Selain daripada itu sholatnya dikerjakan sesudah. Tapi untuk subuh sama asar, sholatnya sebaiknya kerjakan sebelum. Sebab nggak ada sholat sesudah asar, nggak ada sholat sesudah subuh, gitu ya. Jadi kalau sholat-sholat yang lain, sholatnya kerjain sesudah. Duhur sesudah, sholat maghrib sesudah, sholat isya sesudah. Sholat subuh sama sholat asar, nah itu kerjakan sebelum sholat fardu, bagi yang masih punya utang. Tapi kalau bagi yang enggak, alhamdulillah saya dari balik sudah hijrah, deh ya. Maksudnya enggak mengalami masa jahiliyah gitu dulunya. Nah kalau seperti itu, daripada sholat qadha lebih baik sholat sunnah, gitu kan. Nah itu teman-teman sekalian, habis selesai ini urusan yang sholat, sorry sekalian saya muliakan, baru kemudian kalau sholatnya ada yang enggak beres, wah ini urusannya nggak bisa masuk step-step yang berikutnya. Disiksa dulu sama malaikat, dihabisin dulu sama malaikat, dipersulit setengah mati sama malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Duh, nggak ngerti gimana modelnya. Ada yang mengatakan katanya dimasukkan ke dalam bumi yang terdalam, dipukul sampai masuk ke bumi yang terdalam, kemudian balikin lagi, tanyain lagi, ada sholatnya yang tertinggal lagi, masukin lagi ke bumi yang terdalam. Makanya teman-teman saudara sekalian, nggak usah percaya sama ruh gentayangan. Apalagi kalau dia adalah rohnya orang yang ahli maksiat, kan begitu ya? Rohnya perampok itu gentayangan, rohnya orang bunuh diri gentayangan, katanya. Gak ada, teman-teman sekalian, gak ada. Soalnya dia belum diterima ustazah di alam kuburnya, jadi sekarang rohnya gentayangan. Boro-boro gentayangan. Menurutmu yang kayak begitu keadaannya gitu, keburu mau godain orang? Nggak ada ceritanya ya. Gitu beneran tuh. Masuk dah tuh, ya Allah. Nah kalau selamat, kemudian masuklah kepada keadaan yang berikutnya lagi. Masuk namanya alam kubur.